Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ketemu lagi kali ini dengan saya, Bapak Juliadi. Kali ini kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang puasa. Namun sebelum kita membahas materi tentang puasa ini, kita sudah membahas materi-materi sebelumnya, yaitu tentang materi yang sudah kita bahas yang berikutnya, yang sebelumnya, yaitu menghiasi pribadi sebaik berburuk sangka. Ulangi, kita membahas materi yang sebelumnya, yaitu menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Kiranya anak-anakku semua dapat menerapkan apa yang sudah kita bahas untuk jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang puasa. Adapun pokok bahasan kita kali ini yang pertama, yaitu pengertian puasa menurut bahasa dan istilah menurut syar'i. Kemudian yang kedua, kita membahas pokok bahasan rukun dan syarat-syarat puasa. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala atau nilai puasa itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana adab berpuasa. Yang keempat, macam-macam puasa. Yang kelima, yaitu halangan puasa. Yang keenam, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang ketujuh, mengqadha puasa Ramadan. Yang kedelapan, hikmah puasa. Nah, adapun yang pertama ini kita akan membahas tentang apa sih puasa menurut bahasa dan istilahnya. Kemudian puasa itu sendiri menurut bahasa, yaitu bahasa Arab, yaitu soma yasumu siyaman. Artinya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu mempunyai makna menahan atau sering juga disebut imsak. Nah, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa itu sendiri. Itu menurut bahasa. Yang kedua, menurut istilah. Adapun puasa dalam pengertian terminologi atau istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Rukun puasa niat. Itu yang pertama, niat, anakku sekalian ya. Niatnya. Niat mengerjakan puasa atau hari hendak berpuasa. Waktu berniat mulai dari terbenam matahari hingga terbitnya matahari. Nah, tentunya anak-anakku semuanya dapat menghafal nantinya, dapat menghafal niat puasa, yaitu nawaitu saumarodin an adai fardi syahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu sebelum kita makan sahur itu dilakukan, itu dengan niatnya ya. Nah, kemudian rukun yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga masuk matahari. Nah, itu meninggalkan. Nah, kemudian adapun syarat-syarat puasa itu sendiri, ada syarat wajib ya, ada syarat-syarat wajib puasa. Lalu siapa saja orang-orang yang wajib berpuasa? Nah, yang pertama itu tentunya dia beragama Islam. Yang kedua, baligh atau telah mencapai umur dewasa. Yang ketiga, berakal.
Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kelima, berupaya untuk mengerjakannya. Kita berusaha sekuat mungkin untuk mengerjakan puasa itu sendiri. Nah, yang keenam, tentunya kita sehat walafiat. Yang ketujuh, tidak musafir. Nah, tidak musafir ini kita tidak dalam perjalanan jauh. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian syarat sah berpuasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang syarat wajibnya berpuasa. Sekarang sahnya berpuasa. Sahnya berpuasa yang pertama yaitu tentunya dia beragama Islam. Yang kedua, dia berakal. Berakal artinya dia tidak gila, tidak stres. Nah, yang ketiga, tidak dalam haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan anak bagi kaum wanita. Nifas itu artinya melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Yang keempat, hari yang sah untuk berpuasa. Nah, hari yang sah untuk berpuasa ini tentunya pada bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, yang berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu bisa, yang pertama yaitu makan, yaitu makan dengan sengaja maksudnya. Yang kedua, minum. Yang ketiga, hubungan seksual. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Nah, anak-anak tahu sebagaimana muntah dengan sengaja itu dengan tidak sengaja, dengan sengaja. Tentunya dengan sengaja, kalau sengaja itu contohnya memasukkan jari tangan kita ke mulut kemudian kita muntah, itu biasanya dengan sengaja. Itu bisa membatalkan puasa. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, kadang-kadang perempuan ini haid, nifas itu tentunya ada, ya. Nah, ini tidak, itu membatalkan puasa itu sendiri. Yang keenam, gila saat berpuasa. Nah, yang berikutnya, murtad, ya, keluar dari agama Islam itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, nah, kita berpuasa bukan hanya sekedar untuk berpuasa, tetapi saat ini ada adab berpuasa. Nah, salah satu adab berpuasa yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah niat karena Allah. Tentunya kita berniat karena Allah, tidak niat karena siapa-siapa. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita makan sahur, yaitu pada sebelum sholat subuh atau menjelang subuh, makan sahur, ya. Yang ketiga, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, berbuka dengan sengaja. Berbuka dengan sengaja. Nah, anak-anakku sekalian, puasa ini dibagi beberapa bagian. Puasa dibagi dua bagian. Ada yang disebut dengan puasa wajib dan ada juga yang disebut dengan puasa sunnah, ya. Puasa wajib, ya. Nah, puasa wajib dan puasa sunnah. Ada juga yang disebut dengan puasa makruh dan ada juga disebut dengan puasa haram. Nah, macam-macam puasa itu dibagi 4 bagian tadi, ya. Kemudian halangan untuk berpuasa. Jadi orang-orang berpuasa ini apabila dia berhalangan, maka dia tidak boleh berpuasa. Yang pertama, sakit dan menderita kepayahan yang sangat. Nah, yang kedua, khawatirnya wanita hamil dan wanita menyusui terhadap bahaya bila berpuasa. Yang ketiga, membuka sebab bepergian, puasa wanita yang sedang haid dan nifas, orang yang ditimpa kelaparan atau kehausan yang sangat. Kemudian yang keenam, orang yang sudah lanjut usia. Yang ketujuh, orang yang ditimpa penyakit gila saat berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, yang diwajibkan pada bulan Ramadan itu dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, tetapi dari dulu, dari zaman para nabi dulu sudah ada yang namanya puasa. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, ada juga puasa wajib yang disebut mengqadha. Nah, ini yang sering biasanya diperbincangkan. Biasanya di bulan puasa, anak-anakku sekalian, puasanya bolong-bolong. Kadang-kadang satu hari ini puasa, besok enggak, besok berpuasa, kemudian hari berikutnya enggak. Nah, ini kita dipermudahkan untuk bisa mengqadha. Kapan waktu mengqadha puasa tersebut? Nah, bisa kita mengqadha puasa. Inilah waktu yang tepat sebelum kita menjelang bulan Ramadan. Kita berpuasa seolah-olah berniat mengganti puasa kita yang tahun-tahun kemarin. Itu yang dinamakan puasa qadha Ramadan, ya. Nah, kemudian hikmah puasa. Nah, orang-orang puasa itu ada hikmah. Hikmahnya bulan Ramadan, bulan melatih diri untuk disiplin waktu. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga adalah bulan yang mengajarkan manusia akan pentingnya arti persaudaraan dan silaturahmi. Yang ketiga, bulan Ramadan juga mengajarkan agar peduli pada orang-orang lain, ya. Yang keempat, bulan Ramadan mengajarkan akan adanya tujuan setiap perbuatan dalam kehidupan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, setelah menyaksikan video materi tadi, mudah-mudahan dapat hidayah bagi kita semua. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua untuk orang tua atau wali siswa, semua kerjasamanya untuk dapat membimbing anak-anak kita di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kehilafannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.